Anak Indonesia itu peringkat pertama bundir di Asia Tenggara. Nah, sungguh sangat miris. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita baca banyak sekali penyebabnya. Salah satunya adalah bullying, ya, faktor ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kang Cap Channel. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas salah satu tema yang sangat banyak fenomenanya, yaitu apa? Bundir, ya, bunuh diri. Nah, ketika kita melihat berita-berita, sungguh sangat miris sekali. Kenapa? Karena banyak kasus bundir ini terjadi, terutama pada anak. KPAI telah merilis hasil dari penelitiannya, analisisnya tahun 2026 bahwa anak Indonesia itu peringkat pertama bundir di Asia Tenggara. Nah, sungguh sangat miris. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita baca banyak sekali penyebabnya. Salah satunya adalah bullying, ya, faktor ekonomi. Bahkan ada kasus seorang anak yang tidak bisa beli sesuatu yang menurut kita mungkin murah, tapi bunuh diri, ya, bundir. Itu di anak Indonesia, ya, dan juga di kalangan orang tua, ada juga bundir. Masih ingat teman-teman kasus yang di Bandung, ya, ada anak SMA putus cinta mungkin, ya, lompat dari pasteur, meninggal, ya. Waktu yang berikutnya ada seorang ibu-ibu, ya, sama sedang sedih, ya, mungkin ada faktor apalah, ya, tidak diceritakan mau bundir, tapi untung ada abang ojol, ya. Berikutnya nyusul yang bapak-bapaknya, ya, pakai baju putih, celana hitam, pakai kantong, sama juga mau bundir, ya. Lantas untungnya ada bang ojol yang menolong, ya. Sudah bisa dibicarakan, ya. Jangan sampai bundir begitu. Lantas bagaimana kita sebagai orang yang masih memiliki akal, yang masih Allah berikan kenikmatan agar tidak tergolong menjadi bundir? Kan banyak, ya. Anak-anak banyak yang bundir, orang tua banyak yang bundir. Maka para ulama itu sudah menyampaikan, menjelaskan sangat detail. Tinggal kitanya eh, memahami ilmunya begitu. Dalam kehidupan itu perlu dipahami bahwa tidak semuanya senang, tenang, bahagia, happy ending begitu. Seperti cerita yang dulu diceritakan, seorang putri menikah dengan seorang pangeran atau siapapun, ya, bahagia saja selama-lamanya. Oh, tidak begitu. Dalam kehidupan itu akan ada ujian seperti anak SD, ya. Ujian naik level SMP, ujian naik level SMA, ujian naik level kuliah S1, ujian lagi begitu, ya. Setelah skripsi S2, terus tesis, S3, disertasi, dan seterusnya. Untuk meningkatkan level seseorang, maka akan ada ujian. Begitupun kehidupan, ya, akan diuji. Orang yang belum menikah diuji dengan kesendiriannya. Aduh, saya jomblo, saya belum menikah, ya. Sudah menikah, diuji, aduh, tidak punya anak, begitu, ya. Sudah punya anak, diuji lagi, aduh, belum punya rumah, dan seterusnya, begitu. Maka, nah, kita perlu tahu ilmunya dimanapun kalian, ya, dimanapun kita berada, pasti akan ada ujian-ujian. Yang ujian itu pasti dua. Kalau tidak mudah, susah.
Kalau tidak senang, sulit begitu ya. Kalau sedih lawannya bahagia dan begitu seterusnya. Seperti dua sisi mata uang begitu. Nah, lantas ilmu apa yang perlu kita siapkan agar kita itu lulus ujian-ujian kehidupan ini? Dalam waktu 5 menit kita akan bahas ya. Yang pertama, kita itu dalam kondisi biasanya Allah takdirkan bahagia ya. Seorang yang dia itu berbuka puasa bahagia tuh ya. Waktunya makan gitu. Seorang yang tadinya jomblo menikah maka bahagia begitu ya. Lantas ketika bahagia, ketika dimudahkan maka perlu ilmu. Apa ilmunya? Ilmunya adalah syukur. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, bisa nominal ya, bisa rasa itu. Maka bersyukur. Bersyukur itu adalah menerima begitu ya. Yang dimana ketika diberikan rezeki itu tambah taat kita kepada Allah begitu. Lantas ketika bahagia jangan lupa nanti akan diuji dengan kesulitan, kesusahan begitu. Maka ketika sulit, susah ya, maka ada ilmu yang perlu kita kuatkan. Apa ilmunya? Ilmunya adalah sabar ya. Seseorang sabar maka dia akan berserah diri kepada Allah. Tawakal namanya begitu. Sabar ini adalah pukulan pertama. Aduh gagal, sabar ya. Aduh sulit ya, sabar. Aduh diberikan musibah, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan setelah sabar itu apa? Ada pasti tawakal. Lantas kita juga dalam kehidupan ini tidak serta-merta bahagia, sengsara, tapi akan ada ujian, yaitu apa? Ujian ketika kita terjatuh dalam maksiat, dalam dosa. Nah, ketika kita berdosa, melakukan larangan ya, melanggar larangan Allah, maka kita harus bertaubat ya, kembali taubat itu ya, seperti kalau kita kotor maka kita mandi. Nah, itu taubat ya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang yang kembali dan membersihkan dirinya. Sok istighfar sahabat-sahabat ya, teman-teman. Kalau sedang kita itu lupa kepada Allah, kembali ya taubat. Nah, lantas yang terakhir kita juga setelah maksiat kan, setelah kembali maka ada dalam kondisi taat. Wah, getol ibadah seperti bulan Ramadan biasanya orang-orang itu lebih getol baca Al-Qur'an, berzikir ya, bahkan berinfak ya, eh, memberikan hartanya untuk orang-orang berbuka puasa. Nah, itu sangat luar biasa. Ketika kita ada dalam kondisi taat, dalam kondisi ibadah, nah kita juga perlu ilmu. Apa ilmunya? Ilmunya adalah ikhlas. Apapun yang kita lakukan perlu dilandasi niatnya untuk Allah ya. Innamal a'malu binniat. Semuanya setiap perbuatan yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita ya, motivasi kita begitu. Nah, itulah 4 ilmu yang perlu kita kuatkan, kita siapkan untuk menjalani kehidupan ini. Apa? Syukur, sabar, taubat, ikhlas. 4 ilmu ini lalu konsistenkan, maka lahirlah ilmu istiqomah. Konsisten ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan 4 ilmu ini kita bisa menjalani kehidupan, pasti bisa begitu. Dan kita akan terhindar dari bundir ya,
stres, depresi yang berlama-lama. Semoga tayangan ini manfaat agar tayangan ini bisa berkembang dan memberikan manfaat lebih banyak. Silahkan like, komen, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Saya Kang Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.